Halo, perkenalkan nama saya Cecilia Tiara Zalianti dari kelas 16B. Di sini saya akan membuat video presentasi saya tentang materi matematika kelas 2 di semester 2 pengukuran berat. Nah, di sini saya akan menggunakan metode pengukuran tidak baku. Pengukuran berat tidak baku dengan menggunakan satu buah gantungan pakaian dan juga dua kantong plastik. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Di sini kita akan belajar tentang satuan tidak baku. Nah, di mana di sini kita akan menggunakan satuan tidak baku yaitu berat. Kita akan menimbang dan membandingkan suatu berat dengan menggunakan benda konkret yang telah saya sediakan. Apakah kalian pernah menimbang suatu benda? Pernah? Saya rasa pasti kalian semua sudah pernah, tapi biasanya kalian menggunakan timbangan yang langsung seperti timbangan di kios-kios. Nah, uh, pernahkah kalian membandingkan suatu benda antara benda satu dan benda satunya? Kalian membandingkan nih, misalnya di sini ada tempat pensil dengan botol. Kira-kira kalian bandingkan mana sih yang lebih berat antara tempat pensil dengan botol air minum ini? Uh, Pernahkah kalian membandingkan suatu benda tanpa menggunakan timbangan? Semisal, biasa kan kalian membandingkan misalnya berat antara satu siswa dan siswa lainnya tuh menggunakan timbangan. Semisal siswa A beratnya ini 50, nah siswa B beratnya 45. Nah, berarti kalian membandingkan siswa A lebih besar, siswa B lebih besar daripada siswa A. Nah, di situ apakah kalian pernah membandingkan suatu benda nih tanpa menggunakan timbangan selain mengukur berat badan? Misalnya ini dengan ini yang lebih berat mana tanpa timbangan seperti itu. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar membandingkan suatu berat dan mengukur berat suatu benda tanpa menggunakan timbangan. Oke, di sini kita akan mengukur dan membandingkan suatu benda tanpa menggunakan timbangan. Di sini kita akan menggunakan benda konkret yang ada di sekitar kita. Semisal kalian pernah lihat timbangan jungkir-jungkit yang timbangan di mana timbangan yang mempunyai dua buah sisi itu. Nah, kita akan mempraktekkan timbangan seperti itu dengan menggunakan satu buah hanger dan dua kantong plastik. Nah, cara kerjanya tuh semisal ini saya taruh satu buah kantong plastik di sini dan saya taruh lagi satu buah kantong plastik di sini. Jadi dia mempunyai dua buah. Nah, kita membandingkan satu apel ini. Nah, satu apel ini kan miring. Nah, kita akan membuat beratnya berapa sih? Kita akan menggunakan kelereng, di mana kelereng ini untuk menyamakan beratnya satu buah apel ini. Kita butuh berapa kelereng untuk menyetarakan dengan beratnya satu buah apel ini ya. Saya masukkan 4, belum, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ternyata 21 kelereng aja belum mampu menyamakan berat satu buah apel. Nah, kita tambah ya. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, 30 kelereng dia setara dengan satu buah apel ini.
Nah, jadi satu buah apel setara dengan 30 kelereng. Seperti itu. Jadi, kami tidak perlu menggunakan timbangan yang langsung manual. Jadi, kita bisa menggunakannya dengan satu buah hanger yang sisi kanan kirinya dikaitkan dengan satu kantong plastik masing-masing satu. Nah, kita akan mengukur satu gunting setara dengan berapa kelereng. Nah, tadi kan di dalam sini ada 30 kelereng. Kita akan keluarkan 5. Kita akan keluarkan 5 kelereng. Jadi sisa 25. Ternyata kelereng ini masih lebih berat daripada gunting. Kita keluarkan lagi 5. Masih agak berat kelerengnya ya. Jadi kita keluarkan lagi. Kita keluarkan lagi 5. Jadi 10 kelereng setara dengan 1 buah gunting. 1 kelereng sama dengan 10 kelereng sama dengan 1 gunting. Nah, jadi 1 buah kelereng setara dengan 1 buah gunting setara dengan 10 kelereng. Nah, sekarang tadi kan kita sudah menimbang suatu benda dengan menggunakan kelereng. Jadi sekarang kita membandingkan antara 2 buah benda dengan benda lainnya. Semisal 1 buah apel dengan 1 tempat pensil, di mana yang lebih berat atau mana yang lebih ringan. Kita keluarkan dulu. Kita masukkan 1 buah apel dan 1 buah tempat pensil. Nah, bisa anak-anak lihat lebih berat mana? Iya. Jadi nih, apel lebih berat daripada tempat pensil, ataupun tempat pensil lebih kecil daripada apel. Nah, jadi tulisannya 1 buah apel lebih besar dari 1 buah tempat pensil. Nah, seperti itu cara membandingkannya. Nah, kita menggunakan contoh kedua, kita membandingkan antara satu botol minum dengan 1 gunting. Mana kira-kira yang lebih berat atau mana yang lebih ringan? Nah, ini 1 buah botol yang berisi air kita masukkan ke dalam 1 timbangannya, dan 1 buah gunting kita masukkan. Ya, ternyata botol minum lebih berat daripada gunting. Seperti itu cara membandingkannya. Oke, apakah di sini sudah pada paham? Oke. Ibu rasa kalian semua sudah paham. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai lampiran tugas kalian. Di sini tugas kalian itu membuat kelompok, dan di sini ada 2 tabel di mana kalian harus mengisinya. Nah, tabel pertama, 1 buah apel setara dengan berapa butir kelereng. Lanjut, 1 buah buku setara dengan berapa butir kelereng. Nah, terus 1 buku dan 3 bolpen
Nah, hasil membandingkannya, nah yang kedua ini membandingkan. Nah, 1 buah buku dan 3 bolpen ini dia bandingannya benda mana yang lebih berat. Semisal 1 buku dan 3 bolpen, lebih berat 3 bolpen. Jadi tulisnya di sini 3 bolpen yang lebih berat. Nah, kalau misalnya lebih berat 1 buku, berarti tulis di sini 1 buah buku yang lebih berat. Seperti itu. Nah, setelah dipelajari hari ini, Ibu mengingatkan suatu timbangan tidak baku ini digunakan di saat kegiatan-kegiatan yang darurat. Semisal kalian lagi di luar rumah, tetapi kalian membutuhkan 1 buah timbangan untuk menimbang atau membagi suatu benda itu sama rata bersama teman lainnya, itu kalian bisa menggunakan 1 timbangan tidak baku. Misal kalian bisa menggunakan gantungan pakaian ataupun penggaris seperti penggaris ditaruh di tengah-tengah. Nah, nanti 1 buah plastik bisa ditaruh di kanan kirinya. Itu mengukur suatu berat benda menggunakan benda-benda di sekitar kita, menggunakan benda konkret di sekitar kita dengan keadaan darurat. Nah, seperti yang kita pahami semua, mengukur berat benda itu tidak harus menggunakan timbangan. Dengan menggunakan benda-benda di sekitar kita, kita juga bisa mengukur suatu berat benda. Nah, setelah yang saya jelaskan tadi, ternyata benda-benda di sekitar kita bisa menjadi sebuah timbangan tanpa harus menggunakan timbangan yang asli. Kita juga bisa membandingkan suatu berat benda dengan menggunakan tangan kita. Misal gini, kita lihat, oh yang lebih berat nih 1 buah apel, dia lebih berat daripada 1 buah tempat pensil. Seperti itu. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan.